Selamat malam semua, kembali lagi seperti biasa bersama saya Admin Lol. Iya, di video kali ini Mimin akan men-unbox dan mereview salah satu konsol yang sudah Mimin mention di video sebelumnya. Iya, ini adalah konsol LDK Game atau bisa juga disebut dengan Little Dragon King. Meski Mimin tidak melihat sama sekali apa yang mencerminkan dragon atau naga di konsol ini, kita nggak tahu ya. Iya, langsung saja kita buka kotaknya. Sebelum itu kita lihat dulu kotaknya ya. Kotaknya sih biasa-biasa saja dengan warna kuning dan ya ada contoh gambar konsol di sini ya yang tertutupi oleh barcode perusahaan yang menandakan ini asli ya. Lalu ada tulisan LDK Game di bagian sini. Di bagian bawah ada sedikit penjelasan tata cara penggunaan tombol pada konsolnya. Di bagian samping cuman ada keterangan isi dalam box dan keterangan warna konsol. Ini Mimin ngambil warna white ya. Lalu ada sedikit barcode lagi ya. Di bagian sampingnya lagi ada keterangan kemampuan konsol seperti 64 bit OS, bisa support arcade, GBA, FC, SFC, Sega Game Series, ultra wide capacity, support transfer card, support multilingual language ya sepertinya ya. Konsol ini juga dapat bermain sampai PS1, tetapi jangan berharap terlalu banyak ya. Di sisi lain tidak ada lagi. Ya, mari langsung saja kita buka kotaknya. Di dalam kotak seperti biasa pastinya ada konsolnya ya. Kita letakkan dulu. Lalu ada kabel EV jadul ini ya yang 3 warna. Sayangnya belum pakai HDMI out ya. Lalu ada juga kabel micro USB. Itu saja dalam kotaknya. Iya, kembali ke konsolnya. Tetapi sebelum kita lihat lebih lanjut, mari kita jelasin dulu spesifikasi dari LDK Game ini sebagai berikut. Iya, LDK Game menggunakan sistem JZ4760 dengan operating system Linux OpenDynGux. Lalu mempunyai layar sebesar 2,6 inci dengan konfigurasi layar 4:3 yang tentunya cocok untuk bermain game PS1 ke bawah. Lalu memiliki resolusi sebesar 240 x 320 pixel dengan baterai sebesar 1020 mAh yang dapat bertahan selama 4 jam katanya. Lalu juga mempunyai mono speaker 1 watt, TV out dan 3,5 mm headphone jack yang juga datang dengan 3 varian warna pada konsol ini, yaitu varian yellow, white, dan black. LDK Game juga memiliki 45 emulator yang bisa digunakan, tetapi Mimin kasih lihat dulu list bawaan emulatornya ya. Ya, dia dapat bermain game emulator seperti Game Boy, baik yang advance maupun yang color, Famicom, Super Famicom, Neo Geo, sampai PS1. Konsol LDK Game ini sebenarnya bukan konsol baru ya kan. Ini sudah keluar dari tahun 2019 dengan 2 jenis varian, yaitu jenis yang vertikal yang seperti ini dan yang jenis horizontal yang bentuknya mirip dengan Pocket Q90 dan Pocket Go. Untuk bagian D-pad dia terasa nyaman ya. Untuk bagian action padnya juga yang terasa sangat mirip dengan Pocket Q90. Mungkin Pocket menjiplaknya ya. Mungkin. Di bagian samping ada volume wheel yang tentunya sangat kita sukai ya. Dan ada tombol turn on turn off yang bentuknya slide. Di bagian atas ada R dan L1 yang sangat clicky dan keras. Di bagian atas juga ada lubang audio jack dan charging port USB, micro USB.
Di bagian samping ada satu tombol brightness ya untuk up dan down, dan di bagian sini ada lubang untuk SD card-nya eksternal ya, bisa diisi sampai 128 GB. Memang waktu datang sudah tidak ada ya. Dan juga ada pastinya layarnya yang sebesar 2,6 inci, tapi sayangnya masih plastik. Di bagian belakang ya, ini ada loudspeaker sebesar 1 wattnya ya, yang mono, yang sebiji saja tapi lumayan keras. Lalu ada tempat baterainya. Di belakang tempat baterai juga ada satu slot SD card untuk internal memorinya ya. Konsol LDK game ini juga datang dengan ribuan games bawaan yang sayangnya rata-rata datang dalam bahasa Chinese. Jadi Mimin sarankan untuk menginstal ROM kesukaan kalian sendiri. Karena datang dengan firmware Retro FW, jadi kalian bisa langsung colok konektor antara PC ke konsol yang satu ini untuk memindahkan data atau ROM kalian. Atau bisa juga menggunakan cara lama dengan card reader. Ya terserah kalian sih. Yang sebenarnya kemarin Mimin sudah tidak tertarik ya dengan konsol LDK ini karena harganya yang sangat mahal ya. Di Shopee di sekitar harga 700 sampai 800 ribuan. Ya karena konsol sekelasnya saja seperti Poki Q90 baru di sekitar harga 400 ribuan. Jadi setengah dari harga LDK ini. Namun Mimin beruntung ya, karena tiba-tiba menemukan orang yang menjual LDK seharga 200 ribuan doang di Shopee. Ini Mimin gak bohong ya. Lalu pertama Mimin kira yang datang bakalan fake LDK ya, karena di pasaran sudah ada 3-4 biji fake LDK yang hanya bisa bermain game Famicom kalau nggak salah. Atau bisa jadi Mimin ditipu seperti video Mimin yang sebelumnya ya. Namun rupanya beneran datang dong. Hoki Mimin. Meski mungkin ini adalah konsol bekas ya, karena sudah tidak ada segel di kotaknya. Yang seperti tadi kita lihat kan tidak ada segel ya. Lalu screen protectornya juga tidak ada ya, yang plastik itu di bagian screen. Dan beberapa emulatornya pun hilang. Tapi nggak apa-apa sih, karena konsolnya juga masih berfungsi dengan baik. Dan dengan mengganti atau menginstal firmware baru juga membuat emulatornya menjadi lengkap kembali. Intinya adalah Mimin tidak merekomendasikan kalian untuk membeli konsol LDK 1 ini ya, karena harganya yang sangat overpriced ya, terlalu mahal. Lebih baik mengambil konsol Poki Q90 saja yang spesifikasinya sama namun hanya setengah dari harga LDK ini. Jadi bagaimana menurut agan-agan mengenai konsol LDK game 1 ini? Worth it kah? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, sekian saja video kita hari ini buat game test, dan info lanjut akan Mimin muat di video yang berikutnya. Saya Enmindol ingin mengucapkan salam LOL.